I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Sudah seminggu YN tidak bisa menjenguk suaminya di rumah sakit. Bahkan ia sendiri tidak tahu di mana tempat suaminya itu dirawat. Yang bisa ia lakukan hanya berharap, berdoa setiap harinya. YN berhenti kuliah, selain karena biaya, juga karena ia sudah tak punya tujuan hidup lagi. Untuk memenuhi kebutuhan makan dirinya sendiri, gadis itu bekerja di pasar sebagai penjual kue beras, melanjutkan usaha suaminya dulu. Setiap setelah bekerja, ia akan keliling lagi dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain untuk menemukan keberadaan suaminya. Namun sejauh ini hasilnya masihlah nihil. Satu tetesan air mata keluar begitu saja. Mulutnya masih penuh dengan roti yang baru saja ia beli. Sudah pukul 2 siang dan YN baru memberi jatah perutnya, hanya dengan sepotong roti. Penyesalan memang tidak pernah datang di awal, jika di awal namanya pendaftaran. Tapi yang paling berharga di sini adalah setidaknya merasa menyesal. Begitu dokter keluar, wanita itu mendudukkan tubuhnya di kursi samping tempat Jongkok berada. Kedua tangannya terulur untuk menggenggam tangan Jongkok. Kepalanya menunduk. Hatinya campur aduk, namun rasa sakitlah yang mendominasi. Ji-eun, Nona Jongkok, satu-satunya keluarga yang Jongkok miliki, merupakan wanita karir yang tak pernah berdiam di satu negara. Ji-eun seringkali meninggalkan Jongkok untuk mengurus beberapa perusahaannya yang bercabang di mana-mana. Bertemu adiknya mungkin hanya setiap 3 bulan sekali, bahkan setahun sekali. Jongkok hanya anak kesepian. Kedua orang tuanya meninggal saat ia masih kecil. Ji-eun selalu memberikan segalanya, fasilitas mewah, bahkan satu perusahaan besar di Seoul untuk Jongkok. Dan ya, pria itu sebenarnya bukanlah dari keluarga kaleng-kaleng. Marga John telah terkenal dengan bisnisnya yang merajai pasar Asia hingga Eropa. Tapi bukan seperti itu kehidupan yang diinginkan pria John. Menurutnya, kekayaan dan karir hanya akan merenggut kebahagiaan. Ia benci dan trauma, hidup penuh dengan kesepian. Ji-eun tidak pernah mengerti tentang keinginan adiknya itu. Hanya karir dan karir yang ada di otaknya. Itulah alasan yang mendasari kenapa Jongkok harus menutupi jati diri, bahkan keluarganya di hadapan YN. Jongkok tidak ingin seperti nunanya yang hanya sibuk dengan pekerjaan dan karir. Dia ingin hidup sederhana dan penuh kasih sayang. Selalu ada untuk istrinya, siap siaga 24 jam saat istrinya memanggil. Ji-eun tidak pernah merestui pernikahan adiknya. Alasannya tentu saja karena background. YN hanya gadis sebatang kara yang tak punya apa-apa. Sangat kontras sekali dengan Jongkok. Pria John tentu tidak tinggal diam. Dia rela kabur dari rumah. Kakaknya tidak berhak mengatur kehidupannya.
Ji-eun memejamkan mata, berusaha menahan emosinya. Dia harus bersikap lembut, jangan sampai kejadian 6 bulan yang lalu terulang kembali. Kaburnya sang adik. Setelah mengucapkan itu, Ji-eun buru-buru keluar. Hanya menghindari Jungkook adalah satu-satunya cara agar emosinya tidak meledak. Namun tiba-tiba, langkahnya terhenti. Ji-eun terhentak. Ini kali pertama Jungkook memanggilnya dengan sebutan Nuna semenjak kepergian kedua orang tua mereka. Hatinya bahagia dan teriris secara bersamaan. Tanpa sadar pria itu menitikkan air matanya. Kesepian adalah senjata paling mematikan yang ampuh membunuh siapa saja. Orang yang tak pernah mengalami tidak akan pernah memahami. Perkataan demi perkataan yang membuat hati wanita itu tertusuk. Ini kali pertama sang adik mengungkapkan semuanya. Apakah ini alasan ia tak pernah mau memanggilnya Nuna selama ini? Perlahan Ji-eun berbalik lalu berjalan cepat ke arah adiknya itu, memeluk sang adik dengan terisak, mengelus lembut surai Jungkook. Ia masih sangat ingat, mungkin terakhir kali memeluk sang adik adalah saat Jungkook berusia 7 tahun. Aku Nuna yang jahat. Mata bulat itu berbinar indah, menyentuh lembut hati sang kakak. Tatapan yang sudah tak pernah wanita itu lihat kini muncul. Mulai saat ini, ia berjanji akan terus menjaga tatapan bahagia itu. Wanita itu menggelitiki Jungkook. Telinganya sangat geli dengan perkataan kotor adiknya. Bisa-bisanya tidak difilter. Tawa mereka berdua sangat nyaring saat ini. Sampai-sampai dokter di luar masuk dan bertanya ada apa. Ye-en duduk di pinggir danau belakang rumah sewanya. Duduk bersila dengan sebuah kue kecil berwarna pink yang sudah dipasang 1 lilin. Hari ini adalah ulang tahunnya. Merayakannya sendiri, sepi. Mungkin ini hukuman dari Tuhan. Sudah lama gadis itu melamun memandang bulan dengan bulatan sempurna di depan sana. Malam yang sangat indah.
Gadis itu menangis lagi dan lagi tanpa jeda, meremat ujung bajunya lalu berteriak sekeras mungkin. Tujuan hidupnya saat ini adalah meminta maaf, hanya itu. YN sudah tidak pernah memikirkan tentang kekayaan, gemerlap kehidupan dan sejenisnya. Semuanya seakan tidak berarti lagi. Hanya satu keinginannya, bertemu sang suami dan melafat maaf serta detik berikutnya YN tersadar. Suara itu buru-buru bangkit lalu membalikkan tubuhnya. Matanya terkesiap. Bumi berputar pun terasa berhenti. Belum sempat menuntaskan perkataannya, YN sudah lebih dulu berlari ke arah Jongkook, naik ke gendongan pria itu seperti koala. Sudah dipastikan baju pria John akan basah karena air mata itu. Kata maaf berkali-kali YN ucapkan. Meskipun sudah 100 kali terucap, sepertinya YN tidak akan pernah puas untuk mengatakan maaf. Jongkook menggigit bibir bawahnya, berusaha memberi isyarat agar istrinya itu mengerti keinginannya. Selama ini pria itu tidak pernah mendapatkannya saat YN dalam keadaan sadar. Selalu saja mencuri ciuman ketika YN tidur. Kali ini harus YN yang mengerti dan memberikannya sendiri. YN masih bingung, seraya mengernyitkan dahi, memandang suaminya untuk menelaah apa yang menjadi keinginan suaminya itu. Bibir. Pria itu memainkan bibirnya. Kini YN mengerti. Gadis itu mencium suaminya tepat di bibir. Jongkook membulatkan mata. Jantungnya seketika melorot ke ginjal. Ternyata dicium sensasinya akan semanis ini. Jongkook berusaha sekuat tenaga untuk mengontrol nafasnya. YN buru-buru turun dari gendongan itu. Ia merasa bersalah karena telah lancang. Pasti suaminya masih sangat marah. Bahkan kata memaafkan belum keluar dari mulut Jongkook, tapi dengan beraninya dia malah main cium tanpa izin. Sedangkan di sisi lain pipi Jongkook telah memerah seperti kepiting rebus. Lidahnya menyentuh bibirnya sendiri, bibir yang baru saja dikecup oleh sang istri. Duh, rasanya manis sekali. Pria itu merentangkan tangannya, mengisyaratkan agar sang istri kembali memeluknya. YN tentu saja dengan senang hati berhambur dalam pelukan itu. Aku mencintai Oppa. Sekali lagi perkataan itu diucapkan, tapi Jongkook hanya diam. Sampai ucapan yang kelima, Jongkook masih diam. YN tentu saja kesal. Apakah cintanya hanya sepihak? Pria itu ingin tertawa. Bisa-bisanya istrinya berkata hal yang kontras. Padahal kenyataannya, pria itu sangat mencintai sang istri, cinta mati. Hanya saja ia ingin mengukur dan melihat seberapa besar YN mengungkapkannya.
Yeon semakin kesal. Dengan kasar melepas pelukan itu lalu memandang lekat-lekat wajah sang suami. Pandangan seperti akan menerkam. Sengaja, ia sangat sengaja. Lebih tepatnya Jungkook juga penasaran apa yang akan dilakukan oleh Yeon untuk membuktikan ucapannya itu. Yeon menarik tangan Jungkook lalu dengan cepat berjalan entah akan kemana. Jungkook hanya mengelum senyum menahan tawa. Lucu sekali. Yeon pergi entah kemana, sedangkan Jungkook merebahkan tubuhnya ke kasur. Kasur yang sudah lama tidak ia tempati. Jungkook kemudian memejamkan mata, membayangkan kejadian manis beberapa menit yang lalu. Priajon buru-buru membangkitkan tubuhnya, namun saat mata itu menangkap presensi istrinya, sungguh membuat jantungnya sudah tidak lagi berpindah ke ginjal, melainkan mungkin sudah melorot ke tanah. Jungkook lupa cara menelan ludahnya sendiri. Sial, bibirnya terasa keluh. Ia tak mampu mengucapkan satu kata pun. Yeon menggigit bibir bawahnya. Ia sangat sengaja memancing. Bahkan gadis Wang juga menari kecil dengan pakaian kurang bahan itu. Sungguh di luar dugaan. Jungkook tak pernah tahu sisi istrinya yang ini. Nyawa Priajon seakan di ujung tanduk. Keringat mulai bercucuran di pelipisnya. Hanya dengan sebuah tarian, Yeon berhasil membuat prianya kelimpungan. Detik berikutnya Yeon berjalan ke arah Jungkook, perlahan naik ke pangkuan itu. Belum genap semenit duduk, Yeon telah merasakan sesuatu yang mengeras di bawah sana. Gadis itu tertawa kecil. Ia merasa menang. Jungkook buru-buru bangkit. Ia tidak ingin lepas kendali. Pria itu tidak ingin melakukannya tanpa konsen. Sejauh ini, Yeon selalu menolaknya. Yeon memeluk pria itu dari belakang, membisikkan sebuah kalimat yang semakin membuat Jungkook kehilangan fokus. Tapi Priajon masih sangat mampu untuk memahami makna kalimat yang baru saja terlontar dari mulut istrinya itu. Konsen. Jungkook baru saja mendapatkannya. Tiba-tiba pria itu mengangkat tubuh sang istri, lalu membantingnya di atas kasur, membuat pakaian kurang bahan itu semakin acak-acakan, semakin mempertontonkan lekuk demi lekuk indah, yang membuat mata Jungkook semakin berkabut. Tuhan adalah perencana terbaik untuk semua takdir manusianya. Pasangan itu tercipta karena saling membutuhkan. Yeon dengan segala sikap manjanya dan Jungkook dengan ketakutan masa kecilnya. Mereka berdua telah bersatu dalam takdir yang indah, saling melengkapi hingga melahirkan beberapa nyawa baru. Junghwa dan Yuna adalah bukti bersatunya cinta mereka. Menjadi orang tua adalah tanggung jawab yang sangat berat.
Jungkook dan Yeon tidak ingin salah langkah. Mereka berjanji akan mencurahkan sebagian besar waktunya untuk putri-putri mereka. Jungkook tidak akan membiarkan malaikat-malaikatnya merasa kesepian. Keluarga mereka tinggal di sebuah rumah hasil kerja keras Jungkook sebagai penjual kue beras. Iya, Jungkook memutuskan ingin hidup seperti ini. Hidup sederhana dan jauh dari aturan dunia. Ji-eun sangat menghargai keputusan adiknya itu. Bahkan, Ji-eun juga membantu Jungkook untuk membuat usaha kue berasnya semakin besar. Dan berakhirlah Jungkook memiliki restoran sendiri. Sedangkan Yeon bukanlah lagi Yeon yang dulu. Tahun ini ia baru saja meluluskan studinya yang sempat terhenti. Setelah lulus, Yeon memutuskan menjadi seorang guru volunteer di panti asuhan yang Ji-eun bangun, menyebar kasih sayang dengan luas di sana. Yeon mulai melangkahkan kakinya ke anak-anak panti, sangat gugup sekali. Baru beberapa langkah, ia kembali berbalik menghadap suaminya.